Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Ramizal Berkati dengan NRP 5021241048. Saya dari FTK Sitrans. Saya ingin mereview materi pada hari kedua UKKBK. Pertama adalah adaptasi dan strategi sukses di dunia perkuliahan yang diberikan oleh Mbak Bonita Rizky Pramesti. Poin yang pertama adalah peran dan fungsi mahasiswa. Yang pertama adalah agent of change atau pembawa perubahan bagi sekeliling kita. Yang kedua adalah iron stock atau cadangan pemimpin. Yang ketiga adalah social control, regulator isu sosial masyarakat. Yang keempat adalah moral force atau garda terdepan, revolusi moral dan mental. Dan poin yang selanjutnya adalah etika berkomunikasi dengan dosen, seperti berpenampilan rapi, gunakan bahasa yang sopan, sampaikan salam, perkenalkan diri dan status Anda. Jelaskan keperluan secara singkat dan ringkas. Yang selanjutnya adalah gunakan kata ganti saya, bukan aku, tapi saya. Yang selanjutnya adalah pada saat jam kerja. Dan yang terakhir ada sampaikan terima kasih. Poin yang selanjutnya adalah via WhatsApp atau email. Waktu, salam, permohonan maaf, perkenalan diri, penggunaan bahasa, isi pesan dan secara singkat dan jelas. Dan jangan lupa ucapan terima kasih dan jangan lupa emot terima kasih. Poin yang selanjutnya adalah etika pembelajaran di kelas. Datang tepat waktu, berpakaian standar kuliah, menghormati dan memperhatikan dosen, tidak membawa HP saat kelas, aktif dan berpikir kritis, menggunakan bahasa baku, menghargai pendapat berbeda, kerjasama dan etika tugas kelompok, menjaga fasilitas, dan kejujuran akademik yang penting. Ini yang selanjutnya adalah strategi belajar, evaluasi dan planning. Kenali gaya belajar kalian, belajar lebih awal dari teman yang memacu kalian dan teman yang positif. Poin yang selanjutnya adalah manajemen waktu. Pentingkan kepentingan yang penting mendesak, lalu penting tidak mendesak. Poin yang selanjutnya adalah growth mindset. Kesalahan sebagai kesempatan belajar, kritik bukan serangan namun asupan. Small change matter. Semakin sulit, semakin menantang. Materi yang selanjutnya adalah kepanitiaan dan organisasi yang diberikan oleh Mbak Fodelina. Perbedaan organisasi dan kepanitiaan. Tujuan organisasi, pencapaian target di bidang yang sudah ditentukan. Tujuan kepanitiaan, pencapaian target kegiatan atau acara atau proyek yang dilaksanakan. Organisasi memiliki jangka waktu yang demisioner dan dapat berproses atau berkelanjutan atau terus-menerus. Kepanitiaan memiliki jangka waktu yang singkat. Kepanitiaan dalam lingkup ITS seperti UKM Expo, Gerigi, Nilo ITS, Disnatalis, ITS Expo, LKM TM. Organisasi dalam lingkup ITS, BEM ITS, BLM, LMB ITS, BEM FTK. Poin selanjutnya adalah kepanitiaan dalam lingkup Sitrans, Transfest, UKKBK, Sitrans Studi Excursion, Farewell Party atau wisuda, Sitrans Super Sailing. Poin selanjutnya adalah organisasi di Sitrans, Himas Sitrans. Alur pendaftaran, timeline pendaftaran. Yang kedua, berkas yang diperlukan seperti LinkedIn, Moodlet atau motivation letter, esai, portofolio. Yang ketiga adalah interview umum, tujuan visi misi dan komitmen dan studi kasus. Tips and trick, CV, foto pribadi formal, profil diri, pengalaman, kelebihan, kekurangan, keterampilan, indikasi kalimat motivasi, alasan, tujuan, manfaat, dan komitmen. Materi selanjutnya adalah pengenalan organisasi mahasiswa tingkat departemen dan serta programnya yang diberikan oleh Mas Raihan dan Mas Garda. Himas Sitrans, kumpulan mahasiswa Departemen Teknik Transportasi Laut yang berfokus pada ranah keprofesian. Sejarahnya 2013, Himas Sitrans didirikan pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013, 0325 ya. 0325 WIB di ruang W103 Tekpal FTK ITS. 2016 Kabinet Revolusi diadakan big event dengan nama Metafora. Pada 2017, Metafora berganti nama menjadi Transfest. Bentuk dan sifat Himas Sitrans. Pasal 8, bentuk berbasis keilmian dan keilmuan. Pasal 9, sifat kekeluargaan, adil, aspiratif, partisipatif, kreatif, non-politik, dan independen. Tujuan,
mewujudkan dan menerapkan sifat kekeluargaan. Visi, terwujudnya organisasi mahasiswa yang profesional dan dinamis. Harmoni restorasi, kabinet Himasi Trans yang diketuai oleh Mas Raihan. Tangan berjabat, persatuan harmoni, kerjasama dan kolaborasi. Pohon beringin, bermakna stabilitas. Dan propeller, bermakna pertumbuhan. Struktur atau divisi Himasi Trans, improve, Departemen Keilmian dan Keprofesian. Kesma, bantuan dan penyaluran informasi. BSDM, pemetaan dan pemantauan potensi. Kominfo, penyambung info. Hublu, penyambung antar internal. Dagri, meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill. Jadi selanjutnya adalah wawasan BEM FTK ITS yang diberikan oleh Mas Muhammad Aufa Hakim. BEM FTK berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh departemen dan jurusan yang ada di FTK. Terdiri dari 4 departemen: teknik perkapalan, teknik fiskal, teknik lautan, dan teknik transportasi laut. Unique value of FTK, rumput ilmu maritim FTK 1. Yang berperan menjaga FTK 1 adalah BEM FTK, BLM, Himatekpal, Himasiskal, Himatekla, dan Himasi Trans. Kabinet yang saat ini adalah kabinet bentang layar. Visi kabinet ini adalah adaptif dan ekspansif. Misi optimalisasi, ekspansi, harmonisasi, pergerakan. Materi yang selanjutnya adalah tentang materi keilmiahan yang diberikan oleh Banyu Bramanta. Banyu Bramanta adalah tim riset robotika di bawah air berbasis keilmiahan. Divisi dari Banyu Bramanta adalah mekanik, elektrikal, programming, dan ofisial. Robot yang pernah diriset: Main Research Autonomous Underwater Vehicle, digunakan untuk penelitian seperti PKM, dan robot ini adalah robot pendeteksi. Yang kedua adalah Main Research Remotely Underwater Vehicle, digunakan untuk penelitian PKM, kompetisi, pencarian dan penyelamatan SAR atau ROV, Remotely Operated Vehicle. Sejarah robot Banyu Bramanta mulai dari Nautilus 16 September 2019 dan sampai yang terbaru adalah robot Naru F2 10 Januari 2023 dan yang terakhir adalah Naru Musa 2024. Benefit yang didapatkan ketika mengikuti Banyu Bramanta adalah meningkatkan soft skill dan hard skill, networking, pengalaman kompetisi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diberikan oleh Yang Terhormat Ibu Siti Dwi Lajuardi, STMSC. Ibu Siti Lajuardi berkata, perkuliahan tidak hanya di dalam kampus, tapi di luar kampus pula. Poin selanjutnya adalah magang menjembatani antara teori di kampus dan realitanya di lapangan ketika sudah bekerja. Yang kedua, tujuannya untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kegiatan MBKM, pertukaran pelajar, riset, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi, magang, serta KKN. Dan jenis magang MBKM dari Kementerian Pendidikan bisa dikonversikan ke Kescam. Yang kedua adalah non-MBKM, tidak bisa dikonversi ke Kescam, seperti program magang flagship, MSIB atau Bangkit. Bisa juga program magang reguler, magang kerjasama, atau magang mandiri. Yang ketiga adalah program magang lokal atau magang institut. Kegiatan KKN, durasi 3-16 minggu, mendapatkan izin. Ini adalah orientasi keprofesian dan kompetensi berbasis kurikulum yang diberikan oleh Bu Besti, Pak Iqbal, dan Pak Putu. Yang pertama adalah pelabuhan. Penyelenggara pelabuhan ada 2, operator dan regulator. Poin yang selanjutnya adalah mata kuliah pelabuhan. Ada ekonomi teknik, perencanaan pelabuhan, manajemen pelabuhan, perencanaan transportasi laut, manajemen strategi, dan yang terakhir adalah peraturan statutory. Poin selanjutnya adalah fokus layanan pelindung, layanan peti kemas, non-peti, logistik, dan event marine and equipment. Peran pelabuhan adalah pintu gerbang kegiatan perekonomian.
tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan dan barang. Pelayaran. Poin pertama dari pelayaran adalah trade. Trade ini menghitung budget, monitoring budget, dan lain-lain. Yang kedua adalah komersial. Komersial ini adalah koordinator, menyiapkan kapal-kapal yang cocok beserta pelabuhannya. Yang ketiga adalah operation. Operation ini bunker monitoring, handle operation activity, vessel schedule maintain. Kurikulum yang di pelayaran ini adalah teori ekonomi, ekonomi transportasi laut, bisnis pelayaran, asuransi kapal, perencanaan dan manajemen pelabuhan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah logistik. Logistik ini mengirim barang. Kurikulum yang didapatkan adalah ekonomi teknik, ekonomi transportasi laut, rekayasa logistik, penelitian bidang laut. Skill yang diperlukan: logika, negosiasi, Excel, flow proses, dan lain-lain. Peluang kerja: ASN, BUMN, atau pegawai atau wira swasta. Kegiatan yang menunjang karir adalah organisasi, pelatihan, mengikuti lomba. Terima kasih, sekian dari saya. Rami, selamat berkati.